Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat. Terima kasih atas waktunya Bu Afi untuk meluangkan waktu pasca observasi. Bu Afi dari observasi pengamatan yang saya lakukan pada hari Rabu 18 Oktober itu saya ingin sharing-sharing ke Bu Afi. Kira-kira ada kendala apa tidak di dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau kendala sih pasti ada ya, maknanya sedikit kecil. Saya siswa yang benar-benar sama sekali tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan, karena memang menurut kira saya siswa ini dari kelas 10 itu bisa mengikuti seperti itu. Lalu dari pembelajaran kemarin itu Bu Afi memiliki tujuan pembelajarannya. Tujuannya dari pelajaran PBI kemarin itu PBI itu apa Bu? Yang pertama yang jelas adalah untuk mempersiapkan peserta didik ketika nanti mereka lulus dari SMK jurusan Tata Busana. Peserta didik ini bisa dan mampu serta mempunyai skill khususnya di bidang pembuatan busana industri, karena kan kalau pembuatan busana industri dengan mapel produktif yang lainnya itu kan beda. Misalnya kalau pembuatan busana secara custom itu sudah lain. Industri itu diminta untuk bisa cepat karena diajar untuk bisa mengerjakan busana itu dengan speed yang cepat, dengan menggunakan mesin high speed dengan kecepatan tinggi. Dan ketika nanti dia bekerja di sebuah garment atau di pabrik, di konveksi dan sebagainya, peserta didik ini sudah siap. Kemudian dia juga punya mental yang kuat juga, dan dia menyadari aku bekerja di sini harus bisa kerja cepat karena dituntut untuk bisa deadline. Satu hari harus berapa piece. Kalau di pabrik itu kan modelnya kan di deadline. Jadi misalkan satu hari harus 450, ya harus tercapai 450 itu. Seperti itu, karena kemarin waktu kita komunikasi dengan kegiatan MGRD itu mengatakan anak-anak SMK sekarang itu mereka lemahnya di bagian kurangnya motivasi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak SMK itu istilahnya mudah mengeluh seperti itu. Jadi di sela-sela kegiatan kami tetap memberi motivasi supaya mereka Kira-kira Bu Afi untuk mencapai tujuan tersebut itu Bu Afi sudah melakukan apa saja untuk mencapai, tadi kan ada anak yang kurang, ada yang itu untuk mencapai itu Bu Afi kira-kira apa yang Bu Afi lakukan? Ya, yang pertama tentunya si anak ini saya ajak untuk komunikasi. Dia mengalami kesulitan di apa itu. Kemudian kita juga sudah berupaya untuk memanggil orang tuanya untuk datang ke sini sehingga dia tahu kondisi anaknya seperti ini. Kemudian kami juga melakukan istilahnya kayak privat secara tersendiri. Ini bagian ini yang tidak bisa apa kayak gitu. Lalu berikutnya Bu Afi untuk misalnya ada siswa yang kurang gitu ya, kurang bisa, terus siswa yang pasti kan ada perbedaan tuh antara siswa yang bisa banget dan tidak. Nah itu Bu Afi melakukan apa untuk mengcover anak yang kurang ini? Untuk saya memberikan anak gini, misalnya saya memberikan tugas yang dia memiliki skill di bagian apa. Jadi
satu anak dengan anak yang lain itu kan beda-beda ya, seperti yang disampaikan Bu Wiwi tadi. Ada yang bisa semua, ada yang dia di praktek menjahitnya bagus, tapi di bagian mendesainnya dia jelek. Nah, kasus yang saya hadapi ini, anak ini di bagian desain itu bagus, tetapi di bagian prakteknya kurang gitu. Seperti itu. Jadi kami berusaha untuk, oh kamu berarti punya di bagian ini, jadi kamu di bagian sini. Untuk media pembelajarannya apa ini Bu pakai biasanya? Saya pakainya handout sama sebelum memberikan contoh di depan. Jadi anak-anak kan memang ada melalui YouTube bisa, tapi kadang-kadang mereka untuk memahami YouTube yang saya share itu kadang-kadang, Bu ini nggak dong maksudnya, kayak kemarin bikin belahan itu, Bu ini gimana maksudnya, akhirnya kan oh ya seperti ini, mari merapat berapa orang gitu. Saya ambil anak-anak yang memang dia punya skill, misalkan ada 5 anak itu, ada 5 atau 6 itu saya panggil, kemudian saya kasih tahu ini caranya bikin belahan sesuai dengan YouTube yang kemarin saya share. Makanya seperti itu sampai kedua sampai terakhir, terus nanti mereka menyebarkan ke yang lain. Lalu untuk rencana kedepannya Bu Afi, yang misalnya yang anak-anak yang sudah bisa itu, untuk rencana kedepannya itu seperti apa yang mau Bu Afi terapkan untuk anak-anak itu? Yang jelas kalau secara pribadi saya punya tujuan ketika anak-anak ini nanti bagus ya, luar biasa. Saya akan tanya ke Bu Wiwi dulu. Ya. Menurut penjenengan apa yang sudah berjalan baik dalam usaha kamu? Sudah berjalan baik itu dalam artian untuk apakah tujuan coaching sudah tercapai? Saya rasa sudah Bu, karena beliau juga sudah mengetahui tujuan pembelajaran yang beliau ajarkan. Identifikasi juga beliau sudah tahu untuk identifikasi masalahnya. Lalu rencana aksi untuk kedepannya beliau juga sudah tahu untuk memilahkan antara yang kurang dengan yang lebih. Lalu untuk memberi tanggung jawab anak juga sudah. Jadi itu. Yeah. Apakah masih ada yang perlu ditingkatkan dalam proses coaching tadi? Masih, menurut saya, dari pihak saya mungkin, dari pihak saya adalah pertanyaan-pertanyaan saya kurang mengena di Bu Afi, pemantiknya aja. Jadi saya lebih ini di pinter ya di coaching gitu maksudnya. Saya melihat tadi dengan dalam memberikan pertanyaannya kurang itu gitu. Tetap tadi si Bu Afi sudah mengatakan ya itu bahwa ada satu siswa yang sejak kelas 10, nah itu harusnya saya kejar. Iya tadi saya harusnya kejar. Siapa, kenapa gitu gitu. Harusnya apa? Nah seperti itu kan. Apakah di ID-nya atau memang dari apanya yang itu ya yang kurang gitu gitu. Harusnya diberikan lebih mendalam lagi karena itu ada sebuah permasalahan ya, sebuah kendala yang dihadapi oleh Bu Afi. Kemudian ini Bu, kehadiran penuh penjenengan, apakah ya sudah memahami dengan penuh atas apa yang disampaikan oleh Bu Afi tadi? Kalau pemahaman penuh saya sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya ke permasalahannya Bu Afi, karena dari observasi itu memang saya hadir penuh. Itu kalau dari saya rasa saya sudah hadir penuh. Intinya apa yang disampaikan Bu Afi tadi? Ya, tahu. Karena kalau hadir penuh itu mestinya penjenengan tadi mereview sedikit apa yang disampaikan Bu Afi. Jadi ketika Bu Afi itu memberikan sebuah statement atau pernyataan, nah itu di-emphasize atau ditekankan lagi. Ya misalnya, ada yang kurang ya Bu ya, Bu ya gitu loh. Ada penekanan lagi, artinya itu penguatan apakah yang disampaikan Bu Afi itu seperti itu benar adanya, ataukah ada sesuatu yang miss di dalamnya. Ya, jangan kan ya, begitu. Iya gitu. Apakah tidak Bu, misalnya seperti itu. Jadi
dikorek lebih dalam. Ya, itu Bu, seiring dengan berjalannya waktu mungkin untuk untuk kehadiran penuh sama kemampuan coachingnya itu juga harus lebih ditingkatkan. Jam terbang mungkin saya kurang untuk sharing karena ini ya memang hal baru. Oke, ya. Jadi, maka itu menurut penjenengan kira-kira apa yang akan jenengan perbaiki ke depannya dari proses coaching tadi itu menurut jenengan apa sih yang harus jenengan perbaiki lagi? Dari pribadi saya atau dari proses coaching? Dari proses coaching itu saya akan lebih meningkatkan kemampuan untuk mencari pertanyaan-pertanyaan mantik. Yang pertama itu, yang kedua saya akan hadir penuh. Jadi benar-benar penuh untuk masuk ke persoalan itu. Karena kan kemarin cuma baru ayo Vi cuma gitu. Iya, karena alurnya jenengan kesan masih Kaku. mengikuti ini outline Ya, saya tulis sendiri. Akhirnya kan tidak mengikuti apa yang disampaikan Bu Afi. Ya, itulah yang namanya kehadiran penuhnya. Jadi kurang di situ dan perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Iya, siap. Oke, baik, terima kasih Bu. Tanya tadi datang gue contek kan, kowe suwe pinter kan aku datang nonton. Untuk Bu Afi sendiri ya, perasaan penjenengan dalam proses coaching seperti ini bagaimana? Baik. Baiknya gimana? Yang paling jalan baiknya itu gimana? Baiknya gini Bu, apa ya? Satu, saya sebagai seorang guru saya juga bisa dikoreksi. Bukan hanya menjadi pengkoreksi gitu aja. Jadi, ternyata kekurangan saya di sini gitu. Ternyata penilaian seperti ini juga ada ya. Dan ini kami lakukan gitu ya. Dan ketika kemarin diamati di dalam kelas itu perasaan penjenengan juga seperti apa? Perasaan saya ya senang karena saya diperhatikan. Merasa termotivasi. Motivasi itu untuk apa Bu? Untuk kedepannya ya. Memberikan pembelajaran kepada siswa yang lebih baik lagi. Apakah dari kemarin setelah diamati oleh Bu Wiwi memberikan catatan-catatan khusus proses pembelajaran penjenengan? Ini di sini. Sudah melaksanakan. Kemarin itu kan pra observasinya itu kan langsung. Jadi ya kayak kemarin tujuan pembelajarannya apa, lalu untuk area pengembangannya itu di mana aja, strateginya apa. Lalu kami memberi catatan kecilnya yaitu sudah melaksanakan sesuai dengan RPP karena beliau juga numpuk RPP Bu. Jadi beliau juga numpuk RPP, jadi beliau juga udah turut dari pertama sampai penutup itu sudah turut. Jadi kami cuma memberi catatan sudah urut sesuai dengan RPP itu aja.